Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang tata cara mencari hari baik untuk ijab kabul pengantin ya. Dan ini request dari Bapak An-Nur Rohim yang ada di Gresik, Jawa Timur ya. Semoga dalam berbagi kali ini nanti bisa membantu Bapak An-Nur Rohim yang ada di Gresik ya, dan juga sahabatku dimanapun Anda berada yang akan melaksanakan pernikahannya, yang hari neptu kelahirannya nanti jumlahnya sama dengan hari baiknya ini nanti ya. Nah sahabatku dimanapun berada, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like video saya dan subscribe video saya, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Langsung lanjut saja ke cara mencari hari baik untuk ijab kabulnya. Cara mencari hari baik ijab kabul pengantin dengan neptu kelahiran. Yang laki-laki minggu legi ya. Jadi minggu itu 5, legi itu 5. 5 ditambah 5 10. Jadi jumlah dari neptu laki-laki yaitu 10. Yang perempuan Sabtu legi. Sabtu yaitu 9, legi yaitu 5. Jadi 9 ditambah 5 14. Dan jumlah kedua neptu kelahiran dari calon kedua pengantin yaitu 24. Dan hari buruk dari neptu kelahiran dari yang laki-lakinya minggu legi ya. Setelah minggu legi, Senin Pahing, Selasa Pon, Rabu Wage, Kamis Kliwon ya. Dan hitungan Jawa yaitu lahir sandang pangan norpati, yaitu hari pertama yaitu hari lahir. Jadi bayi itu kalau hari pertama hari lahirnya yaitu melakukan mensucian ya, jadi dimandikan. Dan hari keduanya yaitu hari sandang. Hari sandang ini setelah disucikan bayi itu dikasih sandang ya, nggak mungkin langsung dikasih pangan, nggak mungkin ya. Dan hari ketiganya yaitu hari pangannya ya, setelah dikasih sandang kasih pangan ya, hari Selasa Pon ya. Dan hari Rebu Wage ya, hari keempatnya ini adalah hari Loro ya. Jadi semua orang hidup di dunia itu setelah mengalami lahir kasih sandang kasih pangan, dan suatu saat orang yang hidup pasti akan mengalami sakit ya, loro. Dan yang kelima adalah hari Pati, Kamis Kliwon, yaitu hari kematian. Ini di Jawa dikatakan hari Pupak Puser ya. Jadi 5 hari dari lahir hari buruk ya. Jadi hari buruk dari neptu kelahiran laki-laki yaitu Rabu Wage dan Kamis Kliwon, ini hari yang tidak bagus untuk ijab kabul ataupun melakukan hajat-hajat lain ya, seperti bangun rumah atau lekas buka usaha, ini nggak boleh ya. Ini hari buruk dari neptu kelahiran. Dan hari buruk dari neptu kelahiran calon pengantin putri ya, Sabtu legi ya, itu hari lahir. Minggu Pahing hari sandangnya, Senin Pon hari pangannya, dan Selasa Wage hari Loro hari sakitnya ya, dan Rabu Kliwon hari Pati ya, hari patinya ya. Jadi hari buruk dari neptu kelahiran calon pengantin putri yaitu Selasa Wage dan Rabu Kliwon, ini hari buruk, nggak bisa nanti untuk melakukan ijab kabul dan hajat untuk mencari hari baik yang lainnya. Bulan yang kurang bagus untuk ijab kabul ya, kita ketahui dulu yaitu Selo, Besar, dan Suro ya. Ini sudah saya jelaskan kenapa alasannya. Kalau bulan Selo, Besar, Suro ini nggak boleh, kurang bagus untuk melakukan ijab kabul ya. Ini sudah saya jelaskan di konten saya yang sudah. Dan hari yang tidak boleh dipakai untuk ijab kabul yaitu yang dinamakan nonggo tahun ya. Itu adalah hari Rabu Legi. Hari Rabu Legi ini yaitu hari
tanggal 1 Suro ya, hari lahirnya bulan Suro ya. Tanggal 1 Suro itu pada tahun 2023 itu jatuhnya pada hari Rabu Legi. Ini nggak bisa dipakai ya selama 1 tahun ya. Nanti kalau sudah berganti Suro lagi itu baru mungkin bisa dipakai ya. Dan kita setelah mengetahui hari dari nogo tahun yang nggak boleh lahirnya bulan Suro yaitu Rabu Legi, kita mencari hari nas ya, nas dari kedua pengantin. Nas yaitu hari meninggalnya orang tua ya. Jadi hari meninggalnya orang tua dinamakan nas, hari buruk untuk melakukan ijab kabul atau hajat yang lain ya, yaitu hari nasnya yaitu Sabtu Wage. Ini hari yang nggak bisa dipakai nanti ya. Dan setelah kita mengetahui hari nas, bulan yang nggak boleh dipakai, dan hari buruk dari kelahiran kedua calon pengantin ya, kita mencari hari untuk ijab kabulnya ya. Jadi 24 ya, ini ditambah berapa supaya berjumlah 38. Jadi pertemuan 24 ini ditambah berapa supaya nanti berjumlah 38, supaya bisa dibagi 6 dan dapatnya 6 ya, sisanya 2. Jadi pengantin ya, hari ijab kabul pengantin itu ketika dibagi itu nanti akan sisa 2 ya. Itu bagus untuk ijab kabul pengantin. Jadi dimanapun pengantin itu yang ada hanya 2 ya. Nanti kalau 3 nanti akan terjadi satu perselingkuhan, atau sisa 4 atau 5 nanti takutnya ada orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, nggak boleh ya. Kalau bisa diusahakan sisa 2 ya. Dan di sini kenapa kok dibagi 6? Di sini rumusnya ya. Ini ya. Jadi jumlah berapa yang bisa dibagi 6 dan nanti dapat berapa, sisanya harus 2 ya. Dan ini juga jumlah yang bisa dibagi 6 dan dapatnya 5, sisanya 2. Dan jumlah 38 ini ya, dibagi 6 dapatnya 6, sisanya 2 ya. Dan 44 ini dibagi 6 dapat 7, sisanya 2 ya. Jadi di sini saya mengambil yang 38 dulu ya. 38 bagi 6 dapat 6, sisa 2 ya. Nah, di sini setelah kita mengetahui bahwa kita mengambil 38 ya, kenapa dibagi 6? Ini alasannya, ada alasannya, yaitu kaki nini bopo biung, kaki manten ini manten ini ya. 6 itu berasal dari sini, dari wali mantennya ya. Jadi angka berapa dibagi wali manten ini, kaki nini bopo biung, kaki manten ini manten ini ya, orang tua dari kedua pengantin ini, nanti dapatnya berapa dan harus sisa 2 ya. Jadi 6 itu berasal dari sini ya, 6 ini. Dan setelah kita mengetahui bahwa 24 ditambah berapa supaya dapat 38 dan dibagi 6 dapat 6, sisanya 2, yaitu di sini saya tambahkan dengan 14 ya. Hari 14 ini bisa untuk melakukan ijab kabul ya. Dan hari 14 ini termasuk hari apa saja? Hari 14 itu termasuk hari Rabu Pon ya. Hari Rabu yaitu 7, hari Pon yaitu 7. 7 ditambah 7, 14 ya, ini hari 14-an. Dan Jumat Kliwon ya. Jumat itu 6, Kliwon itu 8 ya. Jadi 6 ditambah 8 yaitu 14 ya. Dan hari Sabtu Legi ini juga hari 14-an. Sabtunya itu 9, Leginya itu 5. 5 tambah 9 yaitu 14. Dan Minggu Pahing ya, Minggu Pahing ini juga hari 14 ya. Minggunya 5, Pahingnya 9. 5 tambah 9 14 ya. Dan di sini hari yang sudah saya sisihkan, hari 14 yang bisa dilakukan untuk ijab kabul pengantin ya. Jadi neptu kelahiran yang pertemuannya manten itu 24 ya. Jumlah neptu kedua calon pengantin 24. Ini ketika dicarikan hari Rabu Pon ya. Saya lihat minggu ketiga itu harinya bersih. Mulai tanggal 14 sampai tanggal 21 ini harinya bersih. Bukunya tampil, tapi pertemuannya manten ini pati ya. Itu kurang bagus. Dan untuk hari Rabu Pon minggu yang kelima, tanggal 28 sampai tanggal 30 atau sampai hidupnya 31 ya, itu dukut bukunya. Dan temunya manten kaget dan satru Allah ya.
Ini juga kurang bagus, Saget dan Satrul Allah ini kurang bagus untuk pertemuan manten ya. Dan di sini untuk Rabu Pon, untuk pertemuan manten 24 itu saya silang, tidak bisa dipakai ya. Dan yang kedua ada Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon itu saya lihat di bukunya di Tatal, yaitu minggu kedua mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 itu harinya bersih ya. Dan bukunya sungsang, tapi pertemuannya manten yaitu Satrul Allah. Satrul Allah ini nggak boleh ya, buruk ya, nggak bisa dipakai ini untuk minggu kedua. Dan Jumat Kliwon yang saya lihat minggu ketiga mulai tanggal 14 sampai tanggal 21 itu harinya bersih ya, di Tatal bukunya ya. Dan bukunya Julung Pujut ya. Dan pertemuannya manten yaitu Pati dan Dadi Tilikan. Dadi Tilikan ini biasanya dadi rasan-rasan atau nanti terjadi suatu perselingkuhan ya. Ini tidak bagus, maka saya silang ya. Jadi pertemuan 24 ini ditemukan pada hari ini tidak bagus ya untuk temannya manten. Dan yang ketiga yaitu Sabtu Legi ya. Minggu yang pertama itu saya lihat ya, itu yang bersih yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Bukunya Wukir dan temunya manten Tuno Luput atau Satrul Allah. Jadi harinya bersih bukunya, tapi pertemuan mantennya yaitu kurang bagus, yaitu Tuno Luput dan Satrul Allah ya. Dan selanjutnya untuk Sabtu Legi minggu keempat mulai tanggal 21 sampai tanggal 28 itu harinya bersih, saya lihat di Tatal ya. Dan bukunya Kulawu ya. Ini temunya manten yaitu Bejo Harjo, itu bagus ya. Bejo Harjo itu bagus, tapi untuk tahun 2023 ya, di bulan 11 dan 12 seperti request yang diminta oleh yang request untuk tahun 2023 mulai bulan 11, 12 itu enggak ada, saya mengatakan kosong ya. Karena yang meminta hari untuk ijab kabul ini mintanya akan melakukan ijab kabul di bulan 11 sampai bulan 12 ya. Dan di situ untuk sahabatku dimanapun Anda berada nanti ketika ingin melakukan ijab kabul ya, dan di situ pada tahun 2023 ya, entah bulan berapa ya, atau tahun 2024 nanti selanjutnya ya, ketika hari Sabtu Legi ini ya ada di minggu keempat mulai tanggal 21 tanggal 28 itu nanti bisa dilakukan untuk ijab kabul ya, karena ukunya Kulawu dan Bejo Harjo temunya manten ini bagus ya. Jadi untuk tahun 2024 ya, untuk sahabatku dimanapun Anda berada nanti ketika melakukan ijab kabul di tahun 2023 atau tahun 2024 ya, ada hari Sabtu Legi pas di minggu keempat pada tanggal 21 sampai tanggal 28 itu boleh dipakai ya, untuk yang 24 ya. Dan di sini untuk hari pertemuan manten 24 ya, untuk hari 14 ini saya nyatakan tidak bisa dipakai semua ya. Pertemuannya nggak bagus ya. Untuk pertemuan manten 24 ya. Dan karena saya mengambil yang 38 ini hasilnya tidak bagus ya untuk menemukan manten untuk ijab kabul ya, saya mengambil yang agak kecil ya, yang jumlah 32 dibagi 6 ya, dapat 5 sisa 2 ya. Saya coba pakai yang itu ya. Jadi 24 ditambah berapa supaya berjumlah 32 dibagi 6 dan dapatnya 5 sisanya 2. Untuk pertemuan manten hari yang dibagi dari walinya harus sisa 2 ya, supaya nanti masa depan manten nanti akan bagus ya, dan tidak ada campur tangan daripada orang lain atau keluarga lain, supaya nanti bisa menjadi kakek-kakek nenek dan langgeng selamanya rumah tangganya ya. Dan di sini ketika saya mengambil angka 32 ya, untuk saya bagi 6 dan dapat 5 sisa 2, saya menambah angka 24, saya tambahkan angka 8 yang berjumlah 32. Jadi untuk mencari hari baik untuk ijab kabulnya pertemuan 24 ini, saya mengambil angka 8 ya. Angka 8 ini asalnya dari mana ya? Asalnya dari persatuan manten 24 ini ditambah berapa supaya dapatnya 32 ya, supaya bisa dibagi 6 dan dapatnya 5 sisanya nanti harus 2 ya. Saya mengambil yang 8 ya. Dan hari 8 itu hari apa saja ya? Nah, di sini hari 8 itu yaitu hari Selasa Legi ya. Hari Selasa Legi ini saya lihat di harinya
minggu ketiga dan mulai tanggal 14 sampai tanggal 21 ini harinya bersih ya, dan wukunya marakeh, dan pertemuan mantannya yaitu dosa gede atau kaget ya. Jadi temunya mantan tidak bagus untuk hari Selasa Legi minggu ketiga mulai tanggal 14 sampai 21 itu pertemuannya mantan tidak bagus ya, nggak bisa dipakai. Dan selanjutnya saya mencari di tata hitungan Jawa wukunya ya, Selasa Legi ini di minggu keempat. Minggu keempat itu termasuk tanggal 21 sampai 28 itu dinamakan minggu keempat ya. Itu harinya bersih dan wukunya manel atau kuningan ya. Dan di sini temunya mantan harjo. Ini artinya harjo itu bagus ya. Dan saya menyatakan bahwa pertemuan manten dari neptu kelahiran minggu legi dan Sabtu Legi yang berjumlah 24 ini insya Allah bagus akan ditemukan pada hari Selasa Legi minggu keempat mulai tanggal 21 sampai tanggal 28 ya, yang bukunya manel atau kuningan dan temunya mantan harjo. Ini saya nyatakan bagus ya. Dan saya melihat ya hari ijab kabul pengantin di tahun 2023 di kalender umum ya, untuk bulan November tanggal 21 itu ada hari Selasa Legi ya. Nah, di sini 21 ini termasuk minggu keempat ya. Nah, minggu keempat ya, tanggal 21 ya. Ini sampai tanggal 28 ketika ada hari Selasa Legi ini dinyatakan bagus ya untuk ijab kabul pengantin ya, yang pertemuannya 24 ya. Dan untuk tahun 2023 ya, di kalender umum ya, di bulan Desember itu ada tanggal 26 harinya Selasa Legi ya, yaitu tanggal 26 ini masih di bawah 28 ya. Jadi termasuk minggu keempat ya. Ya, jadi ini bagus untuk melakukan ijab kabul ya. Temunya mantan harjo itu artinya suatu kebahagiaan untuk mantannya. Dan untuk Bapak Aunur Rahim di Gresik ya, sebelumnya saya mohon maaf ya. Setiap manusia itu ada tempatnya salah, dan apabila ada salah, kekeliruan atau kurang bagusan dalam mencari hari baik ini, saya mohon maaf ya. Dan di sini saya jelaskan untuk Bapak Aunur Rahim yang ada di Gresik, ketika kedua putra putrinya itu nanti pertemuan mantannya 24 itu yang bagus ditemukan yaitu pada hari 8, hari yang berjumlah 8 ya, yaitu Selasa Legi ya. Dan di tahun 2023 bulan 11 yaitu November itu tepatnya tanggal 21 Selasa Legi. Dan di Desembernya tahun 2023 tanggal 26 Selasa Legi ya. Jadi 2 hari ini tinggal milih ya Bapak ya, untuk Bapak Aunur Rahim yang dari Gresik dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika akan melakukan ijab kabul ya, pertemuan manten yang temunya 24 ini ya, ini bisa disamakan dengan cara mencari hari baik ini ya. Jadi ini bukan hanya untuk satu pengantin ya, untuk beberapa pengantin dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika pertemuannya 24 bisa memakai rumus ini ya. Jadi cara menemukan mantan nanti di hari 8 yaitu Selasa Legi ya. Ini insya Allah bagus. Dan saya jelaskan untuk pertemuan mantan 24 ini sebenarnya di Jawa itu tidak diperbolehkan atau salah satu pertemuan mantan yang dilarang ya. Dan di sini meskipun ada hari baiknya itu harus dilakukan izin kepada leluhur tanah Jawa. Ini termasuk adalah pertemuan mantan yang dilarang atau larangan ya, yang ditunggu oleh para nabi, para malaikat, para wali dan para penguasa kiblat papat. Itu harus izin ke situ. Dan nanti gimana caranya izin untuk pertemuan mantan yang tidak diperbolehkan, untuk pertemuan mantan yang dilarang di Jawa ya. Dan itu nanti cara izinnya akan saya bagikan di video selanjutnya ya, gimana cara izinnya ya. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita tuh melanggar suatu pertemuan mantan atau sesuatu yang tidak diperbolehkan di Jawa itu tetap dilakukan,
saran saya dilakukan izin kepada seluruh tanah Jawa ya, pada para nabi, para malaikat, para wali, para penguasa kiblat papat, supaya kita nanti diberikan izin dan kedepannya rumah tangganya insya Allah akan sakinah mawaddah warahmah dan bisa menjadi kakek-kakek, ninen-ninen sampai tua nanti ya. Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika ada sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang kurang pantas yang saya katakan dalam cara mencari baik ijabah kabul ini, saya mohon maaf, ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Dan saya akhir sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.